kuasa Yesus dahsyat. Yes. Saya rindu saudaraku yang terkasih nama Tuhan, berikan kemuliaan yang sungguh luar biasa bagi Allah kita. Kita percaya bahwa satu minggu lamanya Tuhan Yesus yang sering menyertai kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita melakukan ibadah kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat penyembahan Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana pada hari yang indah ini Tuhan, kami kembali bersatu di rumah Tuhan, yaitu untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus, segala balasan dari kami ya Tuhan. Selain pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, ini kehidupan kami Tuhan Yesus, Engkau menyertai kehidupan kami, terlebih hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami merindukan jemaat-Mu Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang kaya berotoritas dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih juga Tuhan Yesus, konspirasi setan Tuhan yang mencoba mencuri sukacita kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami satukan hati kami Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan bahwa hanya Tuhan yang selalu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini adalah saat yang paling terbaik untuk berikan kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita naikkan pujian Tuhan. Sebab Tuhan adalah senang untuk disembah, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang untuk dilayani dan dipuji. Biarlah setiap pujian dan penyampaian kita di hadapan Tuhan, biarlah itu menjadi isi ungkapan hati kita dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan melalui penyembahan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapa. Haleluya, glory, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita terus naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Power.
yang kukira pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan Tuhan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan. Kuasa salibmu pulihkan. Kuasamu Tuhan, kuasa salibmu pulihkan ku. Sebab Engkau baik bagi sebab Engkau baik bagi kami, sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya bagimu, terima kasih Tuhan. Haleluya bagimu, kami hanya menyembahmu.
Dia baik, sebab Engkau pernah Tuhan. Benar Tuhan, Engkau baik bagi kami. Yesus baik. Ya Yesus, lebih sungguh betapa Yesus baik. Ya Yesus baik, Yesus baik. Katakan lebih sungguh dia Yesus baik. Ya Yesus baik, Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik. Gurung
Tiada janji selain Engkau yang teramat baik bagi kami. Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami ingin lagi memuliakan Tuhan dalam besar. Kau pakai postur Tuhan, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap berserah bagi Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Allah kita. Saudaraku semuanya menikmati hadirat Tuhan, amin. Sekali lagi semuanya menikmati hadirat Tuhan, amin. Yang menikmati hadirat Tuhan, berikan lambaian tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Saudara yang terkasih, saya menolong untuk bangkit berdiri. Mari kita lagi bersorak bagi Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan bahwa Engkau sungguh mempesona bagiku Tuhan. Haleluya, semuanya bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
Semuanya benar, loyo benar, semuanya berkatakan tadi. Katakan, aku bersuka di hadapan Tuhan sampai ku terima mahkota. Masih kita masih loyo. Semuanya ini lagu bersorak bagi Tuhan, amin. Lebih semangat lagi bagi Tuhan, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita katakan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat pertolongan Tuhan. Karena kami menyembah Tuhan dan kami telah memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, Kau persiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan Yesus, kami berikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Kau gantikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau siapkan hati kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan Yesus benar-benar dinaikkan oleh Engkau. Terima kasih Allah Surgawi yang siap memberi bersama dengan saya, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Mari kita bersiapkan hati kita bersatu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bersiap. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan bagi kami sampai pada detik ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami, sangat mengasihi kami. Dan kami percaya kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus yang memimpin menuntun kami semua untuk kami bisa mengaku kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, yaitu di hati kami, sehingga firman bertumbuh berakar dan berbuah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau urapi dan Engkau singkapkan setiap rahasia firman-Mu, sehingga apa yang Hamba-Mu sampaikan berkenan kepada Tuhan, dan kami semuanya diberkati. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, yang paling ujung. Izin sebentar Bapak Ibu. Tes 1, 2. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini, walaupun ada beberapa juga yang tidak hadir karena ada beberapa kendala. Keluarga Bapak Mafriska sudah ke Medan, ada pesta di Medan. Ibu Gembala juga ada kegiatan di Uji Hena, kegiatan ini himpunan masyarakat Nias, dan keluarga Ibina Delvi sebagian sudah ke Medan juga. Makanya hari ini musiknya tunggal, dan kelemahan kekurangannya dia itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu, di zaman gereja mula-mula belum ada keyboard waktu itu.
belum ada terang, tapi mereka semua bertumbuh dalam iman. Amin. Karena patokan iman kita itu tidak dipengaruhi oleh karena musim, tapi karena kita mencintai Tuhan, karena kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini, terambil dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat 22. Ini lumayan panjang, tapi kita belajar bersama-sama. Amsal surah Gamaidullah pasal 10 ayat 1 sampai ayat 22. Bapak Ibu, saya sepertinya bunyi-bunyi mic ini diperlukan oleh kita semua. Makanya dia bunyi-bunyi terus. Supaya Bapak Ibu dan saya kaget-kaget, jadi gak ada yang ngantuk. Amin. Baik, Bapak Ibu udah diganti baterainya. Biar saya pakai, mudah-mudahan dia kasih volumenya, Pak. Ini mudah-mudahan tidak bunyi-bunyi lagi dia, sehingga agak nyaman telinga kita sedikit. Cuma kalau udah nyaman telinganya, jangan membuat kita jadi tertidur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta di bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak dilihat, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Tuhan berkati kita yang mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah berkat atas orang benar. Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang mengasihinya. Tuhan memberkati orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Tapi dalam konsep ini orang benar yang dimaksudkan bukan orang benar karena hanya sekedar perbuatan-perbuatannya, tetapi orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa Tuhan yang membenarkan kita hidup dalam kebenaran itu. Seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 9. Mari kita lihat bersama-sama Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang artinya bahwa kita menjadi orang benar karena darah Yesus Kristus telah membenarkan kita semua. Karena sesungguhnya kalau ukuran manusia, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar. Semuanya sudah berbuat dosa. Tetapi karena Kristus mengasihi setiap kita, maka ia rela disalibkan supaya apa? Bapak, Ibu, dan saya dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, di sana pun Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang hidupnya benar di hadapannya. Dari firman Tuhan yang kita baca ini, saya mulai dari ayat yang kedua, dikatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, balik keda imanitan melwalania deh. Ngawasi gua anak aniseda basile atule basile guna bapa atule dede bagi fae bapa amati. Pertama yang harus kita pelajari Bapak Ibu, yang harus kita ketahui bahwa ada berkat atas setiap kehidupan orang-orang benar. Amin. Ada berkat bagi orang benar disediakan oleh Tuhan. Kalau orang yang bekerja, orang yang berusaha karena dia berbuat dosa, maka dikatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Ada orang yang sudah kaya, tetapi tidak pernah puas dengan kekayaannya. Makanya ada orang yang korupsi. Apakah orang-orang yang korupsi itu adalah orang-orang miskin? Adakah Bapak Ibu yang pernah melihat orang miskin korupsi uang negara? Bukankah mereka yang korupsi adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah berduit, sudah orang-orang kaya? Tetapi ternyata dikatakan bahwa harta yang diperoleh dalam kefasikan, dalam dosa itu tidak ada gunanya. Malah dikatakan apa? Di bagian berikutnya, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Justru orang yang hidup benar di hadapan Tuhan diselamatkan dari maut. Ifal kita Bapak amati. Nah, Bapak Ibu, kita lihat berkat dalam kehidupan orang benar. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nah, balik kita imane le ibe Yehova olofu jatulutudu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan hari-hari ini hari-hari menjadi sulit. Ada beberapa jemaat yang bersaksi yang mengatakan, waduh, ini cari uang sekarang itu rasa-rasanya susah sekali. Tetapi peliharalah hidup benar di hadapan Tuhan. Peliharalah hidup yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Maka janji Tuhan ini
pasti terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Le ibe olofo Yehova ni hasatu letu. Amin. Hadia word dan niya ba olofo ni haan. O ya sedani itu dulu moroy pada ramai lo malangi ade imane ni hasare. Ni hasilo masih mohalo. Na leo masih yang bisa guna kenia. Itulah yang mendatangkan orang menjadi miskin. Tetapi orang yang bersungguh hati kepada Tuhan tidak akan pernah menderita kelaparan. Tuhan sediakan. Perhatikanlah burung di udara. Tuhan pelihara. Tuhan sediakan. Jangan cuma lagu ketika kita nyanyikan itu. Itu dikutip dari firman Tuhan. Memang pernah ada teman saya mengatakan begini. Imani kebu. Pak pendeta itu dewasa. Bahwa wofu badalukan wadu dipelihara dia lobalan le manaru ya mama mas apa ini wofu badalukan wadu le yang lagi kontrakan nomonia usuk kasih dia. Bapak ibu itu kan pikiran manusia. Sebenarnya ini hanya dibuat perbandingan. Burung yang tidak bisa apa-apa Tuhan beri makan. Amin. Tetapi kita yang bisa berbuat banyak, masakan Tuhan tidak pelihara kita? Karena tidak ada burung yang ngontrak rumahnya. Hanya manusia. Mungkin kita ini sebagian dari kita yang mengontrak rumah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa orang yang benar, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan kelaparan. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Maka ingat firman Tuhan yang saya bagikan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, bahwa ada berkat di hidup kita pribadi lepas pribadi. Tuhan bisa memakai hidup kita dengan apa yang ada pada kita untuk mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Yang pastinya harus terus bergerak. Yang bagian berikutnya ada berkat di dalam kehidupan orang benar. Ayat yang ke-6 dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Balik ke dari ngabaskeun imane faheuna dania huru-huru bahege sakuleut. Bademe jiwahol bano tubalu fale atul. Faheuna huru walani bahege ni hasatul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ini di atas kepala bukan berarti ditaruh di kepalanya berkat. Maka isi kepala ini dengan hal-hal yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Jangan isi kepala ini dengan hal-hal yang buruk. Jangan isi kepala ini dengan hal-hal yang tidak baik. Karena sesungguhnya Tuhan menyediakan berkat di atas kepala orang-orang benar. Amin. Lalu kalau Bapak Ibu bilang kalau ada berkat di atas kepala saya, berarti naufal geromani, oke mau hum, geromani oke mau hum. Bapak Ibu ini maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa sebenarnya berkat itu, Bapak Ibu pahami ini, berkat itu Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Tetapi kan kita yang tidak bisa mengambilnya kadang-kadang. Mintalah maka kamu akan. Kalau pintu diketuk, pintu akan. Kalau dicari, masalahnya kita hanya maunya itu ketuk aja, udah dibuka, ada. Tapi kita nggak mau mencarinya. Itu 3 bagian Bapak Ibu. Mintalah maka diberikan kepadamu. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan carilah maka kamu akan. Kadang-kadang orang yang sukanya 2 itu aja, tapi tidak mau mencari. Cari, pasti diberkati oleh Tuhan.
Yang berikutnya, berkat bagi orang benar, ayat yang ke-16. Kita lihat ayat 16 dikatakan begini, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Artinya bahwa setiap hasil jerih payah kita, setiap hasil pekerjaan kita, itu membawa kebahagiaan bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu mendapat hasilnya, berapapun itu akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan. Karena apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya dikatakan apa? Penghasilan orang fasik membawa kepada apa? Membawa kepada dosa. Nah, balik ke daimane. Satu detede waktu Bali famorifi. Bani seraje bakure waktu Bali hol. Izin pada miseraje bakure ku Bali hol. Bapak Ibu, ada orang yang pernah saya kenal. Ketika hidupnya biasa-biasa aja, dia tak punya duit. Hidupnya juga terlihat baik-baik saja. Hidupnya baik-baik saja. Tapi ketika dia diberkati, sudah mulai banyak duitnya, sudah mulai kepikiran, duit ini saya apakan? Orang yang hidup benar, kalaupun dia banyak berkati Tuhan, Tuhan akan mengarahkan hatinya, membawa dia kepada kebahagiaan yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau penghasilan itu didapat dari dosa, maka dia akan jatuh lagi kepada hal-hal yang mendatangkan dosa. Ada orang mengatakan begini, uang setan dimakan sama hantu, dan uang hantu dimakan sama setan. Sama halnya dengan dikatakan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Penghasilan yang didapat dengan tidak benar karena perbuatan dosa, itu juga akan membawa kepada dosa. Tetapi Bapak Ibu, saya katakan, kalaupun penghasilan kita 30.000 sehari, 50.000 sehari, 100.000 sehari, walaupun sedikit, itu bisa membawa sukacita bagi kita. Amin. Karena kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Wow, betul dah menggunakan ya iya. Bapak Ibu dapat 100.000, Bapak Ibu beli ikan, beli beras, makan di rumah, itu ada sukacita yang luar biasa. Tetapi kalau yang disertai dengan perbuatan dosa, maka itu tidak akan pernah mendatangkan sukacita. Yang berikutnya, ayat yang ke-22. Ayat 22 dari Amsal 10 ini dikatakan apa? Kita baca sama-sama, dua-dua ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah kaya akan. Begini Bapak Ibu, ternyata orang harus berusaha, tetapi yang menjadikan kaya adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Tuhan sediakan berkat, sekali lagi, Tuhan sediakan berkat bagi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan susah payah tidak akan menambahi. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hiduplah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita membenarkan kita dengan darahnya. Dan hari ini kita sudah menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, berkat Tuhan tersedia atasnya. Bagian yang kedua yang saya sampaikan adalah orang benar itu pasti rajin. Amin. Orang benar, orang yang percaya kepada Yesus pasti rajin. Karena Rasul Paulus juga mengatakan apa? Orang yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Yang artinya Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar.
Tidak membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Tidak membiarkan waktunya tidur-tidur saja. Tapi apa yang bisa dia kerjakan, dia bisa kerjakan. Dan ketika itu, berkat Tuhan tersedia di sana. Kita lihat bagian firman Tuhan ini. Mulai dari ayat 4 di pasal 10 ini dikatakan begini. Tangan orang lamban membuat miskin. Ayat 4 di mana? Kalau balik-balik kedai mana? Numana dania zareu tanga ba isura ganaa tanga sobulun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang kelima, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Fahena dania homu bahege. Maaf ayat 5. Sabehena nabawa bonomi bano ono satwa tua. Basimere nabawa mamasi ba ono sangailasi ira amania. Tahu ia nabalik kita. Yang artinya Bapak Ibu jangan berharap kita akan diberkati Tuhan kalau kerja kita cuma scroll TikTok aja. Scroll TikTok. Ada regina tentu puasa. Ada regina ni hama negoi. Scroll TikTok. Apa itu? Wah, ibe siapa? Sosisi baru ibe situ. Bapak Ibu, seringkali saya lihat sekarang ini kalau misalnya saya di jalan, ada anak-anak, mungkin anak-anak remaja ya, lalu mandai fasugi-sugi basi ngalal. Baru lebih benar HP, baru fasugi-sugi. Kadang-kadang orang ini apa ya? Ya gak apa-apalah kalau TikTok itu jualan di sana. Membuat produk-produk, ya silahkan lah. Anda dapat duit di sana. Gak apa-apa. Kayak Ibu Nagisel kasih parfum, kasih di TikTok gak apa-apa, ada yang pesan nanti. Kemarin ada dikasihnya di WA. Saya tanya, oh segini harganya. Katanya ambil saja Pak, saya bilang gak banyak ngebon, biar ada duit. Karena dikasih, katanya pakai aja dulu Pak, nanti kalau ada duit baru dibayar. Baik kali Ibu Nagisel ini. Tapi saya gak mau, mana tahu nanti gak ada duit terus-terusnya. Rugi punya Nagisel. Untungnya cuma 5.000. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang rajin diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau bermalas-malasan di rumah, apalagi ada nanti ini akan ada sering dibilang kaum rebahan, anak-anak kaum rebahan. Jadi karena dibilang kaum rebahan, orangnya cuma suka rebahan doang, tidur-tidur, nggak bisa. Kalau cuma tidur-tidur, nggak akan dapat apa-apa. Percayalah Bapak Ibu, orang yang terus bekerja, dia juga akan dicukupkan oleh Tuhan. Kerjakanlah apa yang dijumpai oleh tangan, itu kata Bapak. Berikutnya, orang benar bersih kelakuannya. Di ayat yang ke-8 dan ayat 9 dikatakan demikian, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Bersih kelakuannya. Kalau di dalam firman Tuhan mengatakan begini, bagaimanakah seorang muda menjaga kelakuan yang bersih? Itu dengan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering saya dengar ini di kalangan laki-laki seperti kami. Kalau bicara tentang duit, kalau duit dibagi, maksudnya lamane sebagian dividennya bala bibanomo, sebagian biaya kelakuan.
Dewilah nasura bapak-bapak pada yang punya duit disisakan untuk biaya kelakuan. Kalau ada bapak-bapak itu biaya kelakuannya itu bisa-bisa lebih besar biaya kelakuannya daripada biaya yang diberikan di rumah. Hari ini bertobat ya bapak-bapak. Amin. Artinya apa? Disisakan uang itu biaya kelakuannya. Biaya kelakuan untuk apa? Cuma tahu ya balaku, menjaba kafe, dan lain sebagainya. Orang yang demikian jauh dari berkat Tuhan, terlalu besar biaya kelakuannya. Tetapi orang yang bersih kelakuannya, kalaupun ada uang di tangannya, tetapi bersih kelakuannya, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Dikatakan apa di situ? Orang yang bersih kelakuannya aman jalannya. Ilohannya lalanya ada dulu lalanya ada di fahiuhiu. Ditandai ke surah bapak-bapak mulai bibini HP-nya ke homonia. Bibini HP-nya ke homonia bagi besan di balik upaka atau ini upaka. Ini bukan tidak selamanya karena selingkuh ya. Tapi ada janji. Bro, kita ketemuan di mana? Oh, di ring belakang sana. Tahu ring apa? Ring Farmado Saman. Apa tahu budanya sama Domanu aduh. Balai gini taruh napa taruh sama Domanu. Pasal suka. Padahal agak rata. Itulah salah satu biaya kelakuan. Maka ada orang yang pernah cerita sama saya begini. Oh, pendeta saya bertobat nggak mau lagi itu laga ayam. Kenapa? Kalau ketangkap sama polisi, biarpun kita hanya nonton di situ, kita pun ikut bahaya. Untuk bisa keluar dari sana nanti kena juga kita. Ya udah, saya nggak melakukannya lagi. Dan benarnya nggak mau lagi. Taruhan mama doman. Ada bapak ibu di sini yang melakukan itu. Ada bapak ibu? Saya berharap tidak ada. Amin. Amin. Yang terakhir, orang benar menjaga perkataannya. Orang benar menjaga perkataannya. Kita lihat mulai dari ayat 19, 20 dan 21. Ayat 19 dikatakan begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Nah umane balik ke umane pasubuya dewi batisun rahul. Bapak Ibu tidak ada yang mempunyai dewi pada amin. Iya Bapak Ibu, karena apa? Dikatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Perhatikan ini Bapak Ibu. Orang yang benar, dia akan menjaga perkataannya. Tidak hanya asal ngerucut saja, asal ngomong-ngomong aja. Ada yang kadang-kadang ini memang perlu studi kasus kayaknya. Ada orang yang mengatakan begini, itu hanya omongan saya saja, tapi hati saya bersih. Asal anu gua mana ya, tapi dedegu sama baga-baga dedegu. Ini ukurannya bagaimana cara mengukurnya. Dia ngomong menyakiti ngomongnya, menyakiti. Terus dia bilang, sorry ya, minta maaf saya, itu hanya ngomong saja. Tapi sebenarnya hati saya sayang sama kamu. Bapak Ibu coba renungkan bagian ini. Kalau hanya bisa ngomongnya nyakitin orang, nyakitin aja, tapi dia bilang enggak loh, saya sayang sama kamu.
saya loh. Tapi ngomongnya nyakitin. Itu sebenarnya enggak. Karena dikatakan firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut bersumber dari hati. Maka kita orang yang benar di hadapan Tuhan, mari kita jaga lisan kita. Kita jaga bicara kita. Supaya apa Bapak Ibu? Apa yang kita perkatakan menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi keluarga. Kita menjadi berkat bagi tetangga. Di tempat kerja kita jadi berkat. Dijaga perkataannya. Berikutnya masih di ayat 20, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Balik kedah dimana ngawas bahasa radis. Bebe satu letede bahasa meke ge bahasa to. Basi letede ada ba mati baba abu tuh. Bapak Ibu, artinya menggembalakan. Menggembalakan menuntun banyak orang. Jadi kalau orang yang perkataannya benar, perkataannya baik, bisa menjaga lisannya, bisa menjaga perkataannya, dikatakan menggembalakan banyak orang, bisa menuntun banyak orang. Karena itu, sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, biarlah kita bisa dimampukan oleh Tuhan menjaga perkataan kita, menjaga bibir kita, supaya apa? Dari perkataan kita orang lain diberkati. Amin. 4 bagian yang saya bagikan bagi kita pada hari ini dari firman Tuhan ini. Orang benar ada dalam berkat Tuhan. Yang kedua, orang benar pasti rajin berusaha dan bekerja. Yang ketiga, orang benar bersih kelakuannya. Dan yang keempat, orang benar menjaga perkataannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam di hati kami, dan kami percaya bahwa kami yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus, tersedia berkat Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami boleh menjaga perbuatan kami, rajin bekerja, berusaha, bersih kelakuan kami, dan menjaga perkataan kami tetap menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus terus berbicara di hati kami, menuntun kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Saudaraku, puji nama Tuhan. Terima kasih yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Baik, sekarang kita berikan persembahan yang kedua. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan.
Puji nama Tuhan. Sekarang kita dengarkan kegiatan sebentar kepada petugas kami tersebut. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan kegiatan sebentar dan kita lihat di layar. Ini kita ikuti perkembangan zaman. Suara. Mana? Maaf Bapak Ibu, ini masih perdana Bapak Ibu. Abi nama mama anak saya itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena ada kesalahan teknis, saya umumkan kegiatan sepekan. Hari Selasa, 2 pekerja dilaksanakan di gereja ini pada pukul 8 malam. Hari Jumat, Komsel Youth atau pemuda di gereja ini pada pukul 9 malam. Yang menjadi wilayahnya saudari Celin, pokoknya ibunya Gisel. Hari Sabtu latihan pelayanan ibadah raya pada pukul 18 WIB. Kemudian hari Minggu Komsel umum dilaksanakan di rumah Bapak Maina Friska Jai. Sorry Bapak Ibu ya. Hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, Komsel umum dilaksanakan di rumah Bapak Amaina Kristin. Iya, Cibua. Minggu depan tanggal 23 Juni. Dan hari ini Komsel di rumah Ibu Ina Michelle di Gang Murai. Ya. Yang penting ada gang, banyak gang, Murai 1, Murai 2, Murai 3.
Ya. Nah, jadi nanti komsel jam 5 sore Bapak Ibu ya, tepat waktu. Yang menjadi WL-nya Ibu Ina Arfa dan pengorbannya Ibu Nafis Kajai, karena belum ada ibu hari ini, langsung ke Gembala. Selanjutnya pelan ibadah hari Minggu tanggal 23 Juli, pengorbannya Nafis Kajai, WL-nya Saudara Kristian Triambanua, singersnya dari hati Jega dan ibunya Re di Tagaru. Tamborin musik di Museum Fide, proyektan Ibina Paulin dan Ibina Lisi. Operator LCD Saudara Emmanuel, guru sekolah minggu Ibina Fitri dan Saudari Elisa. Pembawa sebakat Ibina Fitri. Hari ini Bapak Mapol. Info keuangan tanggal 9 Juli. Pertama ucapan syukur Rp61.000, persepuluhan Rp300.000, dana pembangunan Rp322.000. Total keseluruhan Rp683.000. Selanjutnya Bapak Ibu pengumuman tambahan, ada baca di depan kita. Ada kerupuk pedas, tidak pedas kerupuk, ya. Ada di depan kita nanti kerupuk pedas. Jadi yang disediakan oleh orang tua Ibu Ina Fitri Triambanua. Ya, itu sebagai persembahannya khususnya di dana pembangunan kita. Maka Ibu Bapak Ibu, silakan dibeli Bapak Ibu satu porsi Rp10.000. Saya kurang tahu kalau masih ada Bapak Ibu. Ya, jadi demikian saja. Kalau ada tambahan apa? Karena tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Salam. Baik, sekarang Tuhan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bye.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua Bapa, karena ada rencana-rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Dengan situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami semakin kuat dan semakin percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami dan melindungi kami. Tuhan, tuntunlah hati kami agar kami tetap hidup di jalan yang benar. Kami tetap berpegang pada perintah-Mu, firman-Mu ya Bapa. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa melakukan kehendak-kehendak-Mu ya Tuhan. Dan jadikanlah kami dari segala bentuk dosa Tuhan, baik di sekeliling kami, bahkan di media sosial Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kami. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah berkumpul saat ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh dan jiwa mereka Tuhan, Engkau jamah dan menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan, Engkau berkati supaya mereka Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan, supaya menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami Tuhan yang sudah berhenti sampai saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan jemaat-Mu yang sebanyak ini Tuhan, kami sadar kami tidak mampu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya karena ada Tuhan Yesus yang menolong dan melindungi kami. Karena ada Tuhan Yesus yang memberkati kami, yang membuka mukjizat buat jemaat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga pembangunan gereja kami ini Tuhan selesai pada saatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau berkati pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden Tuhan sampai ke desa-desa Tuhan, bahkan sampai ke dusun-dusun. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, supaya roda pemerintahan kami ini Tuhan bisa mereka bawa ke jalan yang benar Tuhan Yesus. Sehingga bangsa dan negara kami Tuhan Yesus benar-benar bangsa yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan, khususnya di desa Mulataulu Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus kalau mereka belum hadir di tempat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan susah Tuhan, Engkau hibur mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Sehingga pada minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami dapat berkumpul, menyembah dan memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan yang kami berikan Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus kepada jemaat-Mu. Engkau berkati di dalam keluarga mereka Tuhan Yesus, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati sehingga mereka Tuhan Yesus benar-benar memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, Engkau antarkan kami ke tempat kami masing-masing. Yang membawa kendaraan Tuhan, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Agar kami Tuhan sampai ke rumah kami masing-masing penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi Tuhan Yesus, kiranya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Cinta kasih Kristus menyertai engkau. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.